Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo. Halo. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Dewijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, raihlah kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini, di dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan, yang akan menyertai kamu, yang akan menyertai Bapak Ibu senantiasa di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu, itu semua seizin Tuhan. Dan apapun itu pasti memiliki maksud dan tujuan yang mulia, yang mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan Bapak Ibu untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya, dan saya percaya malam hari ini Tuhan juga sedang melawat Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu, dan saya mau kasih tahu, ketika Bapak Ibu merasa untuk menyembah, Bapak Ibu merasakan ada satu sukacita, itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu merasakan ada dorongan untuk menyembah dan sukacita, Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Dan saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk serupa dengan gambaran anak. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan ini buat Bapak Ibu, dan Roh Kudus terus dorong saya untuk sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru, seperti embun yang turun setiap pagi, selalu baru. Dan akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kesembuhan yang Tuhan sudah siapkan dan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problem yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tapi ketika Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu datang menghampiri hadirat-Nya, datang untuk menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan dan jawaban atas semua pergumulan Bapak Ibu. Dan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah Dia. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-118. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-118. Dan malam hari ini saya beri tema
Realita keberadaan Bapa bagian yang ke-6. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita ketahui, dan ini sangat penting buat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, bahwa perjalanan kekristenan kita yang sebenarnya, perjalanan rohani kita yang sesungguhnya, barulah dimulai pada waktu setiap kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa, terhubung dengan realita kehadirannya, terhubung dengan realita hadiran, terhubung dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa Bapak Ibu mengalami realita keberadaan Bapa, realita kehadiran, realita hadiran, realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, maka sesungguhnya perjalanan rohani Bapak Ibu masih hanya sebuah perjalanan keagamaan belaka. Sementara kekristenan bukanlah sebuah agama. Bapak Ibu, Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menebus dosa manusia, dan tidak kemudian memulai sebuah agama. Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa umat manusia dan membawa mereka mengalami kematian daging dan kebangkitan di dalam kehidupan ilahi, di dalam kehidupan Kristus, dengan satu tujuan, supaya setiap kita dibawa kembali terhubung dengan realita keberadaan Bapa, dengan realita kehadiran, dengan realita hadiran, dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa firman kehidupan, untuk supaya kita, Bapak Ibu Saudara saya, memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Bukan perjalanan hidup yang penuh dengan onak-atik, tetapi sebuah perjalanan hidup yang selalu penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan dari keilahian Kristus, sehingga orang dunia akan melihat keilahian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, selama beberapa waktu terakhir ini Tuhan terus sedang mengajar kita, dan lewat kuasa Roh Kudus Tuhan terus membimbing kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa, untuk mengenal realita kehadiran, untuk mengenal realita hadirat, dan untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar, oh saya sudah terhubung dengan Tuhan, oh saya sudah diselamatkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi betul-betul Tuhan mau membawa kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa, untuk mengenal realita kehadirannya, untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, inilah saatnya untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, menjalankan perjalanan rohani kita dengan memiliki keterhubungan yang real, keterhubungan yang nyata dengan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar dan kita sudah merenungkan, kita sudah membahas tentang realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, Matius 6 ayat yang ke-6 mengatakan, Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang sedang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di tempat yang tersembunyi. Amin. Yang kedua, di mana tempat persembunyian realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 27 ayat yang ke-5 mengatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di kemahnya. Amin.
Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, in the secret place of his tabernacle. Di tempat rahasianya, di dalam tabernakelnya. Di mana tempat rahasianya dari realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Di ruang Maha Kudus. Amin. Realita keberadaan Bapa, dia ada di ruang Maha Kudus. Haleluya. Yang ketiga, di mana tempat realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Realita keberadaan Bapa, dia ada di atas puji-pujian orang Israel. Dia berada di atas puji-pujian umatnya. Amin. Yang keempat, ketika pertama kali Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Realita keberadaan Bapa, dia ada di surga. Amin. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ke-60. Kita akan baca ayat 55 dan 56. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Realita keberadaan Bapa, dia ada di surga. Yang kelima, di mana tempat realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Kitab Sefanya pasal 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Realita keberadaan Bapa, dia ada di antara kita. Amin. Kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di mana realita keberadaan Bapak-Bapak? Dia ada di antara kita. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Tawari pasal 20 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Di mana realita keberadaan Bapak-Bapak? Dia ada di antara umat Israel. Dikatakan Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai umat Israel. Dan dia ada di antara kita. Amin. Dan malam hari ini kita akan merenungkan lebih jauh lagi tentang realita keberadaan Bapa ini. Haleluya. Realita keberadaan Bapa, dia ada di perkemahan musuh. Dia ada di daerah musuh. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 dan 14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu,
Kalau di dalam kitab Sefanya pasal 3 ayat 17, di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8, di dalam kitab 2 Tawari pasal 20 ayat 17. Dari ayat-ayat yang sudah kita bahas lewat renungan-renungan beberapa minggu yang lalu, dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan akan menyertaimu. Artinya realita keberadaan Bapa, Dia ada di antara kita. Tetapi di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14, Bapak Ibu, kita lihat sepertinya sebaliknya. Dan Musa cuma bilang, jangan takut, berdirilah tetap. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jangan goyah, jangan kemana-mana. Kemudian firman Tuhan mengatakan, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan yang akan berperang untuk bangsa Israel. Dan bangsa Israel akan diam saja. Bapak Ibu, Tuhan yang akan berperang melawan musuh bangsa Israel, yakni bangsa Mesir, yang dengan pasukan lengkapnya sedang mengejar bangsa Israel, yang saat itu baru keluar dari tanah Mesir, menuju padang gurun untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-5 sampai ke-7. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 5 sampai 7 mengatakan, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Bapak Ibu perhatikan, bangsa Israel sedang menghadapi situasi yang sangat buruk pada saat itu. Dikatakan Musa dengan jutaan orang Israel sedang dikejar oleh Raja Filistin, oleh Raja Firaun, yang dengan segenap kekuatannya dan dengan mengerahkan seluruh pasukan berkudanya yang bersenjata lengkap, yang akan dengan mudah membunuh mereka semua. Padahal di depan mereka terbentang laut Teberau yang luas. Bapak Ibu, bangsa Mesir mengejar mereka, dan semakin dekat, dan semakin dekat. Dan sekarang tidak ada jalan lain bagi bangsa Israel untuk melarikan diri dan untuk mendapat pertolongan. Bapak Ibu, saya bisa membayangkan peristiwa ini. Dan saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Musa pada saat itu, dalam keadaan terjepit seperti itu. Tapi Musa tidak bilang, ayo lari semua, bersembunyi, berpencar, bangsa Mesir sedang mengejar kita. Tidak Bapak Ibu. Tapi Musa bilang apa Bapak Ibu? Jangan takut. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat selanjutnya. Di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 17 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa Bapak Ibu? Aku akan menyatakan kemuliaanmu. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan film pendek, sebuah klip film tentang terbelahnya Laut Teberau ini. Mari Bapak Ibu, kita akan menyaksikan film ini bersama-sama. Where do we go, Moses? Which way? Promised land? Where is it? How do we get to it? How long will it take? How will we live till we get there? There. Lost your son too. Now we know who Moses is. Brother. Who are you? Fight! Go back! Tell Pharaoh!
a trap. You've led us into a trap. What kind of leader are you? You'll have us killed, all of us! Enough! Moses. You know my voice. Yes. You know who I am. Yes. Do you trust me? Yes. This is witchcraft. It must be. Or God's word. I say witchcraft! No. It's the only way to escape. See to the others!
Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kadang kala ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi problem di dalam kehidupan ini, kita nggak lihat pertolongan Tuhan? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, persoalan, problema, kita belum melihat mukjizat Tuhan, Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu terburu takut. Karena Bapak Ibu terburu takut dan lari dari masalah, lari dari persoalan dan problema yang Bapak Ibu sedang alami. Bapak Ibu belum melihat pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan gak sanggup. Bapak Ibu belum melihat pertolongan Tuhan, bukan karena masalah, persoalan, problema Bapak Ibu yang terlalu besar, tapi karena ketakutan Bapak Ibu yang terlalu besar. Bapak Ibu paham maksud saya? Bapak Ibu panik. Bukan karena masalah Bapak Ibu yang terlalu berat. Bapak Ibu kecewa. Bapak Ibu menangis. Bukan karena masalah Bapak Ibu yang terlalu berat. Karena Tuhan sudah janji. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan sudah janji bahwa pencobaan yang Bapak Ibu alami tidak akan melebihi kemampuan Bapak Ibu. Amin. Tetapi ketakutan Bapak Ibu yang terlalu besar, ketakutan Bapak Ibu yang akhirnya membuat Bapak Ibu menjadi bimbang, menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gelisah, dan akhirnya menjadi gentar. Ketakutan itulah yang seringkali orang akhirnya harus minum obat tidur. Ketakutan itulah yang akhirnya membuat Bapak Ibu menjadi tidak tenang. Ketakutan itulah yang akhirnya membuat Bapak Ibu akhirnya menjadi panik. Ketakutan itulah yang membuat Bapak Ibu pergi ke diskotik, lari dengan minuman-minuman keras, mabuk-mabukan. Bukan karena persoalan Bapak Ibu yang terlalu besar, tapi karena ketakutan Bapak Ibu yang terlalu besar. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, peringatkan bangsamu Musa, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ketika Musa berseru dan berdoa kepada Tuhan, ayat yang ke-15 tadi mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian pada aku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Bapak Ibu, lihatlah, Tuhan yang hebat dan dahsyat dan yang luar biasa, dan yang mampu membelah laut teberau, membuat orang-orang Israel dapat menyeberanginya. Amin. Dan ketika orang-orang Israel aman dan keluar dari laut teberau, musuh-musuh mereka, orang-orang Mesir yang mengejar mereka, tertimpa air laut yang menguburkan mereka semua dan selamanya. Bapak Ibu, jangan lihat masalahnya, jangan lihat kira-kira manusia mau buat apa pada saya. Jangan Bapak Ibu. Tapi lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu cuma lihat keadaan, Bapak Ibu akan banyak kecewa. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat keselamatan yang dari Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan selalu datang tepat pada waktunya bagi orang-orang yang percaya. Amin.
Haleluya. Dan Musa bilang, jangan takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang ganti Bapak Ibu. Amin. Di mana realita keberadaan Bapak Ibu? Dia ada di perkemahan musuh untuk berperang. Dia ada di daerah musuh untuk berperang. Kemudian Bapak Ibu dikatakan, berdirilah tetap. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jangan mundur, jangan berpaling, tetapi pandanglah Tuhan. Bapak Ibu harus dan sedang hadapi apapun yang menjadi situasi dan kondisi. Bapak Ibu harus dan hadapi semuanya itu. Ketika masalah, persoalan, problema datang silih berganti, badai tofan kehidupan datang silih berganti, apapun itu, jangan pernah mundur dan berpaling dari Tuhan. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan padamu hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, jangan lihat masalahnya. Jangan lihat kira-kira manusia mau buat apa buat pada saya. Tapi lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu cuma lihat keadaan, Bapak Ibu akan banyak mengalami kekecewaan. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu lihat keselamatannya daripada Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan berperang dan menggantikan Bapak Ibu. Amin. Realita keberadaan Bapak ada di mana Bapak Ibu? Dia ada di daerah musuh untuk berperang. Haleluya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian. Yesus memberiku kemenangan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Memberiku kemenangan. Haleluya. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, dan kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bangkitkanku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab kau besertaku.
akan menolongku, kau bantukan aku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menanyakan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hen dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.